instansi beberapa tempat ya. Sebelum kami naik ke mimbar, langsung dikasih pesan, Kiai, jangan menyebutkan kalimat ini. Kalimat apa itu? Kalimat yang ada di Al-Quran, yaitu khilafah. Kalau kita bicara, oh leadership ini berarti kepemimpinan, oh berarti Islam itu lekat dengan khalifah. Tapi kita mungkin belum tahu apa sih arti dari khalifah itu. Kita udah dikasih, oh itu rusak, oh itu salah. Nah, kita bedah dulu sedikit. Kata-kata khalifah ada beberapa kali dalam Al-Quran. Tapi yang populer, yang kita ambil adalah di surah Al-Baqarah ayat ke-30. Ketika Allah mention kata-kata ini di depan semua malaikat yang ada di surga. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang ke semua malaikat, semua makhluk yang ada di surga ketika itu, Allah bilang, saya akan membuat, saya akan menjadikan, saya akan mendatangkan makhluk baru sebagai khalifah. Oke? Nah, khalifah itu apa sih artinya? Pemimpin. Apakah benar? Ternyata kalau kita bedah kata kunci khalifah, khalifah itu maknanya bukan pemimpin, tapi pengganti. Secara makna, khalifah itu mengganti. Pengganti. Makanya ingat nggak? Ada hadis atau SMK 2 hari yang lalu, Kiai Lukman mengajarkan hadis tentang doa dua malaikat. Di doa itu satu malaikat pertama mengatakan Allah atau berdoa, Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Kata-kata, jadi kalau bahasa Arab teman-teman, itu kata kuncinya dari 3 huruf. Kholafan. Khilafah, khalifah, sama kata kuncinya dari kholafa. Sip. Di hadis tersebut kata kholafan artinya apa? Kata Ustaz Luman kemarin, ganti. Allah berikanlah, para malaikat berdoa, untuk orang-orang yang berinfak gantinya yang lebih baik dari harta yang dia infakkan. Jadi kata-kata khalifah itu adalah pengganti. Pengganti dari apa? Ulama tafsir banyak berdebat. Ulama tafsir bukan berdebat ya, berpendapat. Banyak berpendapat. Ada yang berpendapat, oh berarti ada orang yang atau makhluk yang Allah ciptakan ini adalah suksesor dari makhluk sebelumnya. Sudah ada sebelum manusia ini yang tinggal di atas bumi. Oh sebelumnya sudah ada yang ngurus. Sebelumnya sudah ada manajernya bumi ini. Sebelumnya sudah ada yang ngatur. Gitu. Ya, tapi pengaturan manajerial bumi ketika itu tidak benar. Itulah yang mengundang para malaikat protes sama Allah. Di ayat ini dilanjutkan, ataj'alu mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah, apakah engkau hanya akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Karena mungkin pengurus bumi sebelumnya hanya merusak dan menumpahkan darah. Paham sampai sini? Kata-kata khalifah sebagai pengganti ya. Itu pun terjadi ketika Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah memegang tonggak pemerintahan, memegang tonggak kepemimpinan sebagai Rasul, tidak ada istilah khilafah. Tapi ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifatur Rasul. Artinya apa? Penggantinya Rasulullah. Atau penerus risalahnya Rasulullah. Sampai sini paham? Ya, kalau ngomongin bahasa seperti itu. Ya, jadi kita ini didorong saat ini untuk antipati dengan beberapa kalimat. Padahal kalimatnya tidak bermaksud demikian. Seperti apa? Seperti kafir. Sekarang kita takut banget bilang kafir sama orang lain. Ya kan? Kenapa? Padahal dalam Islam kata-kata kafaro itu tidak kasar. Kata-kata kafaro itu adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menolak dan tidak menerima. Nggak kasar. Tapi karena notabene sekarang dibuat seperti itu, seakan-akan itu sesuatu yang kasar. Nah,
Selanjutnya, makna kata khalifah juga berarti apa yang dimaksud dengan khilafah? Khilafah ini apa? Khulafa Rasyidin. Apa yang penting dari sebuah khilafah itu adalah keberlangsungan risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap Rasulullah membawa risalah. Risalah ini berbentuk syariat. Berbentuk syariat, hukum-hukum yang ada pada zaman itu. Nah, syariat yang ada untuk kita saat ini sudah turun bersama dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Nah, kalau kita bilang khilafah saat ini, maka kita berpikir bagaimana keberlangsungan syariat itu terus berjalan. Oke, udah mulai mengkerut nih kepalanya. Nah, ya, ini yang pertama. Khalifah. Jadi teman-teman ketika ngedengar kata-kata khalifah, ngedengar kata-kata khilafah, sudah paham. Bukan berarti khilafah itu pemerintahan. Bukan berarti khilafah itu kekuasaan. Tidak. Khilafah itu jauh lebih besar. Apa artinya? Keberlangsungan syariat dan risalah yang dibawa Rasulullah. Paham tuh? Sampai sini bisa menerima ya? Nanti kalau tidak menerima silakan diajukan pertanyaan. Oke, lanjut. Ada istilah yang kedua yang kemarin ditanyakan sama teman-teman yang di Zoom. Ketika Kiai Beni menyampaikan apa itu Kiai, mulai ada istilah yang diangkat. Terus bagaimana kriteria dari kata-kata yang sering populer? Apa itu? Yang kedua adalah namanya ulul amri. Ini juga menarik, ya. Ayat berapa? Ayat 59. Bunyinya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri min. Ada 3 lapis ketaatan yang harus dijalankan oleh seorang mukmin. Ya, yang diperintahkan untuk taat ini siapa? Orang-orang mukmin. Berarti levelnya level ketiga. Manusia, muslim, mukmin. Berarti untuk bisa taat, kadang kita nggak bisa pakai logika. Ya ini yang menarik nih. Jadi level manusia itu kan gini. Pertama level manusia itu anas, manusia kebanyakan. Belum kenal Islam, belum kenal syariat. Level yang kedua, Allah nyebut muslim. Muslim ini siapa? Muslim nih orang-orang kita yang lahir dalam kondisi Islam. Yang sudah mengerjakan ritual Islam. Tapi masih kosongan. Sholat kenapa? Karena bapak saya sholat. Kalau saya tidak sholat dipukul mama. Kenapa puasa Ramadan? Karena kalau tak puasa aku malu. Ada nggak orang-orang seperti itu? Itu di levelnya level orang-orang yang berislam. Sudah mengerjakan tapi belum dengan keyakinan hati. Nah, kalau mukmin ini orang yang mengerjakan rangkaian ibadah seorang muslim dengan hati dan dengan keimanan. Artinya apa? Orang-orang mukmin ini ketika diberikan sesuatu perintah, dia nggak pakai otaknya, nggak pakai logikanya, yang dia kedepankan iman. Makanya kalau kita lihat perintah-perintah orang yang beriman pasti tidak masuk akal. Contoh, perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumussyam. Disuruh puasa sama Allah 30 hari. Dari subuh sampai maghrib. Alamak, gimana minumnya dehidrasi? Menurut ilmu pendidikan. Menurut ilmu medis. Ini manusia dehidrasi. Ya, memang gitu. Contoh perintah yang lain. Perintah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang sudah naruh isi kepalanya di belakang. Ya, itulah kenapa Ustadz Lukman mengatakan, saya sudah lama meninggalkan otak saya. Kenapa? Yang didepankan adalah iman. Nah, di level ini ketaatan pun sama. Ketaatan pun sama, levelnya level iman. Yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Nah, siapa yang harus kita taati? Ini yang penting. Lihat kata kuncinya. Indahnya bahasa Arab ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata kunci yang pertama,
Atiullaha. Taatlah kepada perintah. Berarti kalau sudah ada omongan taat, dia ada dua sudut pandang, ada dua mata sisi. Yang pertama, kerjakan perintahnya. Yang kedua, jauhi larangannya. Taat. Yang kedua yang ditaati siapa? Yang ditaati, bahasanya lihat, bahasanya Quran. Atiullaha. Selanjutnya diulangin lagi. Wa atiur. Taati Allah, taati Rasul. Oke? Tapi yang ketiga, lihat. Wa ulil amri. Ada atiunya enggak? Kenapa enggak ada atiunya? Karena untuk taat sama ulil amri itu bersyarat. Kalau taat sama Allah dan Rasulnya tak ada syaratnya. Pakai iman. Tapi taat sama ulil amri itu ada syaratnya. Apa? Taat sama ulil amri, pastikan ulil amrinya ulil amri yang atiullah dan ulil amri yang atiur Rasul. Oke? Ini kita kalau bicara ini tidak hanya dalam skup kekuasaan yang besar. Walaupun dalam organisasi yang kecil itu ulul amri. Pondok, Masjid Kapal Munzalan, pimpinannya Ustadz Lukmanul Hakim. Memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, wajib kita taati. Tapi na'udzubillah ada perintah untuk kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita tidak boleh mentaati. Jadi seorang muslim tidak boleh taat buta. Aku disuruh bos kayak gini. Untuk apa? Merubah isi nota. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar perintah Allah dan Rasul. Oke? Dan yang menarik di sini, kata Allah apa? Wa ulil amri minkum ini siapa berarti? Siapa berarti? Minkum ini adalah orang-orang yang berarti kalau kita melihat bagaimana spesifikasi seorang ulil amri, dia harus taat sama Allah, dia juga taat sama Rasul, dan dia juga harus bagian dari orang yang Itulah kenapa Khalifah Umar bin Khattab tidak mau dipanggil Khalifatul Rasul. Abu Bakar jadi khalifah. Tapi Umar bin Khattab namanya bukan khalifah. Tapi apa? Amirul. Dari mana nama itu? Ulul amri minal mu'minin. Paham enggak? Ulul amri. Amri itu adalah, ulul ini adalah pemilik. Amr ini kepemimpinan. Minkumnya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi amirul mu'minin ini adalah pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ini istilah kedua nih. Ya, jadi kalau kita belum. Sebentar. Jadi kalau misalkan kita bedah ulul amri lebih dalam, maka kita akan menemukan sebuah pemahaman bahwa seorang pemimpin, seorang pemegang kepemimpinan dalam sebuah barisan, imam sholat, kepala keluarga, ketua organisasi, ya, tempat-tempat kita berjamaah, dipastikan dia adalah seorang mukmin. Spesifikasinya besok kita bahas. Ya, kualifikasinya ada di surah Al-Mu'minun pastinya, karena orang-orang mukmin. Yang kedua, seorang ulil amri, pemimpin, pemegang komando harus taat sama Allah. Kalau kita sedang dalam sebuah organisasi, pemimpinnya tidak taat sama Allah, ya tidak bisa. Cirinya mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan. Oke? Dan yang ketiga, ini yang menarik, seorang ulul amri adalah orang yang taat pada Rasul. Bagaimana dia bisa taat sama Rasul? Apa cirinya? Dia menjadikan Rasulullah sebagai benchmark utama dalam kehidupan. Sebagai contoh utama dalam kehidupan. Jadi kalau misalkan bahasanya Kiai Lukman,
Bahasanya Kiai Lukman ketika menyampaikan, kalaulah sudah Allah yang nyuruh, dicontohkan sama Rasulullah, maka begilalah mengerjakannya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah nyuruh. Pernah ada orang yang ketika Ustadz Lukman sampaikan, ayo bekam. Kenapa bekam? Saya tidak butuh penjelasan medisnya, saya hanya mengerjakan bekam dengan satu alasan. Apa itu? Karena itu sunnah. Jadi kalau Rasulullah yang ngerjain, dia kerjain. Dia yakin gak ada yang salah dari Rasulullah. Nah, ini levelnya level iman. Oke? Nah, berarti kalau melihat kepemimpinan Rasulullah, sampai saat ini ada nggak Rasul baru? Nggak ada. Penutup Rasul ini siapa? Nabi Muhammad. Penutup Rasul ini Nabi Muhammad. Berarti yang harus kita ekstrak ini adalah bagaimana Allah menurunkan seorang Rasul dan bagaimana seorang Rasul ini bisa mewarnai kehidupan. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu benchmarknya diambilnya dari apa? Dari Rasul. Bagaimana Rasul membuat kehidupan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Allah. Ini yang pertama. Oke, tadi yang awal kita sudah dengar istilah khalifah. Kita nggak bahas itu. Yang kedua, kita dengar ulul amri. Kita juga hanya mengenal saja, tidak membahas dalam. Ternyata dalam kepemimpinan tertinggi di dalam Al-Quran itu ada satu kata kunci. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya adalah risalah. Apa kata kuncinya? Risalah ini apa? Risalah ini adalah utusan. Risalah ini adalah bagaimana syariat yang dibawa oleh seseorang. Ya, jadi bagaimana kita mengekstrak? Berarti ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus ngerti dulu bagaimana sih job desk-nya yang diberikan oleh Allah kepada setiap Rasul. Ustadz, berarti kita harus bikin Rasulullah baru? Tidak. Karena ketika Rasulullah meninggal, sisanya siapa? Khalifah, pengganti, melanjutkan risalah. Paham sampai sini? Berarti kalau kita harus melihat bagaimana kepemimpinan dalam Al-Quran, kita harus melihat bagaimana kepemimpinan tertinggi pernah ditunjukkan oleh manusia melalui salahnya. Dan Rasul kita sekarang Rasulullah kita yang sedang kita ikuti siapa namanya? Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau turun membawa risalah dan menyempurnakan risalah yang lain. Berarti Ustadz kita tidak usah mempelajari risalahnya Nabi yang lain, tidak usah. Kenapa? Karena disempurnakan risalah itu ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Oke, ini mulai sepaneng ya. Ya, jadi kayak gitu. Ya, ulul amri itu adalah pemimpin orang beriman yang taat sama Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai sentral figur ketaatannya. Dia akan mengerjakan yang dikerjakan Rasulullah. Terus apa sih job desk-nya? Rasulullah ini diturunkan ke bumi. Allah tuh nurunin Rasulullah tuh buat apa? Allah tuh nurunin Rasulullah tuh harus ngapain? Ada yang tahu nggak? Ternyata ada dalam Al-Quran. Ternyata ada dalam Al-Quran kenapa Rasulullah harus turun ke bumi. Itu ada job desk-nya. Dan job desk ini bisa dilanjutkan sama kita saat ini. Apa itu? Ada dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kedua nabi ini berdoa kepada Allah di kota Mekah ketika berdoa untuk kelanjutan keturunan-keturunannya di kota Mekah. Apa doanya? Doanya ada di surah Al-Baqarah ayat 129. Apa itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah. Di Mekah ketika itu belum ada apa-apa. Bapak sama anak berdoa. Ya Allah wab'ats fihim rasulan. Tolonglah engkau turunkan, utus
untuk umat-umat yang ada di kota Mekah ini, untuk golongan orang-orang Arab ini, untuk orang-orang selanjutnya penerus setelah kematian kami ini, rasulan, seorang rasul. Oke? Seorang rasul. Ngapain? Minhum, dari golongan mereka, yatslu alaihim ayatika, yang akan menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kitab dan hikmah, sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kita bedah ayat ini. Kuncinya malam hari ini ada di ayat ini. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah yatsluna alaihim ayatika. Oke? Kalau bahasa Indonesianya, Rasul itu adalah orang atau utusan yang membacakan kepada orang-orang, yatslu tilawah, ayat-ayat yang Allah turunkan. Yang kedua, yu'allim, mengajarkan. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan pertama adalah kitab. Yang kedua adalah hikmah. Kitab ini dimaknai oleh para ahli tafsir sebagai Al-Quran, dan hikmah ini diajari sebagai sunnah. Karena kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir itu semua berhikmah. Ya. Dan yang ketiga, job desk-nya Rasul adalah yuzakkihim, mensucikan umat-umatnya. Gimana nih? Kita lihat ya, kita bedah ya ayat ini. Berarti job desk-nya seorang Rasul di ayat Al-Baqarah 129, yang pertama, yatslu alaihim ayatika. Apa arti dari yatslu? Yatslu ini menyampaikan. Ayat ini apa? Ayat ini apa? Kita hanya terpatok pada firman. Ternyata ayat ini dalam bahasa Arab artinya tanda-tanda. Bisa juga fenomena. Jadi seorang Rasul itu adalah orang yang bisa membacakan fenomena yang terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bisa membaca, oh ini seperti ini, yang terjadi seperti ini yang harus dilakukan. Dan orang ini bisa menunjukkan bukti-bukti kebesarannya Allah. Segala sesuatu yang terjadi pasti dihubungkan dengan Allah. Itulah kenapa ayat-ayat Al-Quran pasti ada asbabun nuzul. Kenapa ada asbabun nuzul? Karena peristiwa yang terjadi terikat dengan wahyu yang Allah turunkan. Jadi misalkan gini, ada kejadian misalkan ya, Rasulullah disuruh sama orang-orang kafir untuk nego. Hei Muhammad, udahlah daripada kamu nggak mau nurut sama kita, kata orang-orang Quraisy, kita negosiasi aja dah. Apa? 1 hari ente ibadah untuk Tuhan ente di Ka'bah, besoknya kami yang ibadah. Tapi ente nggak usah ganggu kami ibadah, sudah. Pokoknya kita ibadah gantian. Di situ turunlah ayat surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nggak boleh kita mix, campur aduk. Tapi ada kejadian yang diikat dengan turunnya wahyu. Fenomena yang terjadi diikat dengan turunnya wahyu. Ini Rasulullah. Ini seorang Rasul. Oke? Berarti seorang pemimpin juga yang melanjutkan tadi risalatun Nabi, yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, dia harus bisa memaknai fenomena yang terjadi. Bedanya Rasulullah dulu, kejadian dulu baru wahyunya turun. Kalau kita wahyunya sudah lengkap. Dan kejadian apapun yang ada nggak bakal lari dari Al-Quran. Jadi seorang pemimpin yang melanjutkan tadi, seorang pemimpin yang ideal tadi adalah orang yang bisa mengkaitkan apa-apa yang terjadi, fenomena yang terjadi dengan firman yang Allah turunkan. Itulah kenapa kalau kita lihat ada kejadian ini, nah ayatnya hidup. Betul? Karena Al-Quran itu dijadikan apa? Dijadikan sebagai
pedoman, dijadikan sebagai yang membuktikan fenomena yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya job desk Rasul yang kedua, adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yu'allim, nih penting nih. Ini teman-teman yang alumni Gontor atau yang pernah dengar Pondok Modern Darussalam Gontor, kurikulum dasarnya Gontor itu apa? Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Persemaian mu'alim-mu'alim. Orang mikir, ngapain sekolah guru? Dibikin katanya. Padahal tidak mengerti bahwa yu'allim ini bukan urusan guru saja, tapi ini adalah SOP awal seorang Rasul. Makanya kalau bahasa kami dulu di Gontor, jangan pernah tinggalkan dunia mengajar. Karena seorang pemimpin itu pasti seorang pengajar. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman yang sekarang ada di masjid-masjid, remaja-remaja masjid. Ustadz, gerakan kami mentok Ustadz, tidak ada yang mengajarkan. Memang harus ada seorang guru yang mengajarkan. Itulah yang terjadi ketika ada Masjid Kapal Munzalan yang dibangun oleh To'yah bertemu dengan seorang pengajar, seorang mu'alim Al-Quran yaitu Ustadz Lukmanul Hakim To'aji. Bertemu dan hiduplah peradabannya. Kenapa? Karena pemimpin haruslah yu'alim Alkitab wal hikmah. Yang terakhir, materinya berat ya, kita minum dulu. Ini kayak pengaruh Meteau Asyarial, tolong besok dikondisikan. Ya, ini kurang ada api-api yang ini jadi. Oke? Nanti diskusi silakan. Ya. Nah, kenapa penting seorang Rasul itu mu'alim? Yes, karena dia harus bisa mengajarkan. Makanya teman-teman yang di Munzalan jadi SPA, kita ada namanya halakoh. Kenapa halakoh itu penting? Karena antum tidak hanya belajar, antum disiapkan menjadi seorang pengajar. Teman-teman yang ikut halakoh, rugi kalau cuma duduk terus ikut ujian. Materi halakoh itu sengaja kita create untuk bisa diajarkan kembali. Ikut materi fikih? Bisa. Ketika sudah paham, bisa nggak kita besok ngajar fikih di rumah? Harus bisa. Itu pentingnya halakoh. Kenapa kita harus ngisi ilmu kita? Karena seorang pemimpin harus jadi seorang mu'alim. Nggak bisa dia hanya koar-koar kosong, nggak bisa. Terakhir, ini yang penting. Ini kunci, ya. Kunci yang penting, kata kuncinya, ketika dia sudah mengajar, adalah wa yuzakkihim. Yuzakki ini artinya mensucikan. Loh, aneh ya? Doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta sama Allah, ya Allah turunkanlah seorang utusan, Rasul yang bisa membacakan ayat-ayatmu, yang bisa mengajarkan kitab dan hikmah kepada umatnya, dan bisa mensucikan mereka. Dan bisa mensucikan mereka. Kok mensucikan sih? Kata-kata mensucikan, ya, yuzakkihim, ini diambil dari kata zaka. Zaka. Atau kata-kata yang artinya suci. Makanya ada syariat zakat. Zakat yang kita kerjakan itu apa? Untuk mensucikan harta. Nah, kata-kata yuzakki ini, ya, mensucikan diri ini diambil oleh para ulama menjadi sebuah kurikulum untuk menyucikan hati, mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati. Seorang ulama, seorang pemimpin harus bisa membawa umatnya, orang-orang yang ia pimpin, berhati bersih. Kalau bahasa para ulama ada istilahnya tazkiyatun
nafas. Pernah dengar tazkiyatun nafas? Ini populernya di mana? Biasanya populernya di golongan teman-teman dari Muhammadiyah, istilah tazkiyatun nafas, ya kan? Kalau teman-teman dari Nahdlatul Ulama, apa biasanya bahasanya? Bahasanya tasawuf. Apa sih isinya di situ? Isinya kita dibikin tidak merasa, dibikin nggak boleh iri, dibikin nggak boleh dengki. Jadi mensucikan itu bukan fisiknya yang disucikan. Kalau fisik yang disucikan, tohir bahasanya, ditohirkan, dia apa? Toharoh. Tapi yang disucikan adalah hatinya. Nah, kalau bahasa yang dipakai di Munzalan, kajian membersihkan hati itu disebut kajian Qalbun Salim. Kalau Aagim kajian membersihkan hati namanya manajemen kolbu. Apa goalsnya? Goalsnya membawa orang-orang yang terpimpin jamaah saat ini membersihkan diri, membersihkan hati. Agar apa? Agar dijauhkan dari sifat-sifat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang ada di hati. Makanya apa-apa yang ada di Munzalan saat ini, semuanya kajiannya Qalbun Salim. Yang paling sering didengarkan apa? Tulisan, we are nothing. Allah is everything. Itu merasa di titik, ada cerita saya. Kemarin Bung Ben izin cerita, ketika di Madinah, saya bawa topi we are nothing. Jadi pas di Mekah itu, biar enggak ketahuan Ustadz gitu. Jadi pakai topi, we are nothing, pakai baju gitu. Orang kan pakai peci, kalau umroh saya pakai topi. Saya pengen lihat bagaimana orang interest dengan tulisan we are nothing itu. Suatu saat di bawah hotel kami itu ada seorang pengusaha, ada toko ya dimiliki oleh orang pengusaha dari Bangladesh. Nah, karena orang Bangladesh ini biasanya bahasa Inggrisnya lebih lancar dari bahasa Arab. Ketika saya nawar, saya pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya kan? Saya mau ngetes, saya mau sok-sokan nih, saya bilang. Ternyata mereka interest. Weh, seneng kan? Akhirnya manggil biasa, my brother gitu. Ngobrol. Singkat cerita, setelah 2 kali 3 kali bertemu, kita makin dekat dan ngobrol. Ini orang Bangladeshnya namanya Pak Shah Alam. Dia bilang, dia nanya kan, ketika umroh bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, pasti dia bilang, anta mudir, kamu direktur, kamu pimpinan, kamu ustadz, pasti gitu dia bilang. Enggak, saya marbot masjid, guru ngaji kampung, biasa kan? I'm just cleaner of mosque, saya bilang, pembersih masjid. Oh, dia gitulah biasa. Terus dia ngobrol, curhat tiba-tiba Kiai. Dia bilang apa? 2 tahun ini berat katanya. Kenapa? Karena 2 tahun di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak ada orang-orang yang berangkat pergi umroh dan haji. Dia punya 3 toko di Madinah. Qadarullah saat ini tinggal 1. Karena yang 2 sudah tidak bergerak. Di situ saya langsung mengeluarkan ilmunya Kiai Lukman. Dikeluarkan langsung saya sembelih. Apa itu? Saya bilang, Allah tuh sayang sama kita. Itulah kenapa kita masih bertahan. Pakai bahasa Inggris. Ya kan? Saya bilang, oh gitu ya? Iya. Kenapa Bapak masih Allah kasihkan jalan keluar? Karena kita pasti ada sesuatu yang mendorong kita untuk bertakwa pada Allah. Saya bilang, Allah said in Al-Quran surah At-Talaq verse 2 until 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya bilangin gitu. Orang-orang yang bertakwa tuh punya jalan keluarnya sendiri. Izur saksinya. Nangis orang itu. Nangis betul-betul. Dia ketika dia nangis, sedih ngelihat bagaimana bisnisnya sekarang, dikasih topi. This gift for you. Apa ini katanya? We are nothing, Allah is everything. Kaget dia langsung. La haula wala quwata. Saya bilang, every achievement you get, that's Allah. Every valor you get, that's Allah. Semua pencapaian yang kamu dapatkan itu perannya Allah. Dan semua kesulitan hidup yang kamu dapatkan itu juga perannya Allah untuk mendatangkan kita sama Allah. Wah, Bung Ben dipeluk kami di situ. Yang tadinya kita enggak beli apa-apa, Zur. Bapaknya ngambil apa? Ngambil tasbih, dibagikan bukan sama kami, bagikan ke orang-orang yang nongkrong di sana.
Saya bilang, wih. Akhirnya besoknya kalau kami belanja di sana, karyawannya nggak berani ngasih harga. Oh enggak, harga itu sama bos. Jadi kita nggak nawar. Ya. Artinya apa? Itulah kebersihan hati. Kenapa kalau kita di Munzalan ini diajarkan, di SMK diajarkan terus untuk menyadari, terus menyadari. Nah itulah kajian Qalbun Salim kita. Dan disitulah kekuatan sebenarnya dari kepemimpinan yang ada. Jadi pemimpin itu fokusnya bagaimana orang-orang di bawah saya, bagaimana orang-orang yang mengikuti kami, mengikuti saya saat ini, hatinya bersih. Jadi kalau kita bedah tadi risalah kenabian dengan spesifikasi seorang pemimpin yang melanjutkan risalah tadi, seorang pemimpin itu dia harus bisa membaca fenomena dan ayat-ayat yang Allah berikan. Jadi kalau misalkan istilahnya di Munzalan, Ustadz Lukman langsung ngasih ayat santri nomor 1. Yang baik-baik dari yang buruk-buruk akibat kelakuan. Di situ kita ditanamkan kesadaran apapun yang terjadi itu perannya Allah. Dan kalau apapun keburukan yang terjadi pasti ada kesalahan yang kita perbuat. Jadi fenomena apapun yang terjadi gak bakal mendorong kita untuk marah. Mendorong kita untuk overreact. Kok aku dihianatin sih? Aku gak bisa dihianatin kayak gini. Pasti ente punya salah. Oh hebat ya. Masjid ini maju. Oh ini hebat. Allah bukan ente. Jadi fenomena apapun yang terjadi pasti dilihatnya dengan tenang. Itulah kenapa guruna kita gak pernah marah. Karena fenomena yang terjadi pasti pembelajaran. Cerita-cerita yang ada, apa yang ada, senyum aja. Ya, dijadikan pelajaran. Ditafakuri, tadaburi, oh ayatnya hidup, ayat ini, ayat sekian. Kenapa ada orang yang datang ke Ustadz Lukman, ke guru kita, laporan, Ustadz hidup saya gini, bisnis saya bangkrut, istri saya mau ngajak cerai. Coba Bapak baca Quran. Gimana Qurannya hidupnya mau benar, baca Quran yang gak benar, kok bisa kayak gitu? Tuh Al-Baqarah 121, nah kayak gitu. Akhirnya apa? Al-Quran tidak hanya sekedar menjadi hafalan, tapi betul-betul jadi guideline kehidupan. Betul-betul jadi protokol kehidupan tuh, oh ini, oh ini, oh ini. Karena dia bisa membaca fenomena yang terjadi. Dan tidak pernah overreacted. Minyak mahal, kita harus bikin pengumuman untuk bikin kukusan. Enggak, udah. Minyak mahal, kita doa sama Allah semoga rezeki kita makin banyak. Selesai. Bener gak? Iya, Ustadz Lukman ngajarin gitu. Ustadz minyak mahal, ya sudah minta sama Allah rezeki yang paling banyak, selesai. Coba, sesimpel itu loh. Iya kan? Kucuk-kucuk orang data bawa 10 dus. Kita masih bisa makan, masih bisa ini. Syariah bisa bakar-bakar sampai berapi-api, ya kan? Jangan-jangan pakai minyak apa itu kan? Artinya apa? Artinya ketika fenomena kejadian apapun yang terjadi disikapinya tidak dengan sumbu pendek. Kita difitnah, kita disakiti. Pasti bentar lagi kita akan naik kelas. Gitu. Bahkan jadi candaan ketika itu kan. Wah Munzalan ini harus masuk koran dulu untuk dapat hadiah katanya. Artinya pasti ada sesuatu. Bahkan Ustadz Lukman selalu melihat kita bisa dapat tanah 60 hektar. Kapan kejadiannya? Pasti dia gitu. Oh ketika sebelum dapat tanah itu, kita menjamu orang tua, datang ke Singkawang, apa segala macam. Oh iya betul, itu. Nah gitu. Semua fenomena diartikan kebesaran Allah. Semua fenomena, semua kejadian pasti dibawanya mendekatkan diri pada Allah. Bahasanya Ustadz Lukman, spesifikasi ini disebut ulul albab. Dia pasti ingat Allah dalam kondisi apapun. Sip? Ini pemimpin yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin yang ideal itu, dia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya berpegang, tapi dia mengimplementasikan. Dia mengerjakan. Dia mentaati. Dia mengajarkan. Dan pengajaran terbaik dalam kepemimpinan, Ustadz Lukman sering bilang, pengajaran terbaik dalam kepemimpinan itu bukan hanya disampaikan,
tapi juga dijadikan contoh. Seorang pemimpin tidak hanya memberi contoh, tapi menjadi, bahasa menjadi contoh ini keren. Nanti kita bahas detailnya di yang Rasulullah. Bahkan ada istilah, kana khuluquhu Quran. Akhlaknya Rasul itu Quran. Kok bisa Quran jadi akhlak? Berarti Quran tidak selesai pada maklumat. Quran tidak selesai pada hafalan. Quran dijadikan perbuatan, tingkah laku, pola pikir, sikap. Nah, seorang pemimpin harus seperti itu. Dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah bukan sebagai penghias pidatonya. Ya kan? Bukan sebagai penghias simpatisan. Kalau di beberapa negara Eropa untuk menggayat suara orang-orang Muslim, beberapa negara Barat, pasti calon presiden tuh mengutip hadis Rasul atau ayat-ayat Al-Quran. Contoh ketika Bapak Obama mau jadi presiden dulu, dia ngutip hadis. Joe Biden juga sama. Kenapa? Hanya untuk menggayat suara Muslim. Ya kan? Nah, wallahu alam ya. Tapi bisa jadi mereka dapat hidayah. Kita doakan semoga dapat hidayah. Amin. Tapi yang dia apa? Tidak semacam hanya fenomena dikutip enggak. Tapi betul-betul dijadikan pegangan teguh. Dan yang paling penting, spek ketiga seorang pemimpin menurut Al-Quran, seorang pemimpin adalah orang yang fokus pada manusia. Besok lusa kita bahas 23 tahun Rasulullah menggoncang dunia kan. Kok bisa sih? Apakah terdapat banyak organisasi di bawahnya Rasulullah? Ternyata tidak. Ustadz Lukman saat ini memegang Munzalan dan beberapa pondok yang lain, beberapa perusahaan. Apakah pusing? Tidak. Kenapa? Karena yang dipegang bukan organisasi tapi manusia. Apa yang ada dalam benak seorang pemimpin? Bukan bagaimana memperalat, memotivasi, menjadikan bawahan-bawahan ini alat untuk mencapai obsesinya, targetnya. Tidak. Tapi obsesi terbesar dari seorang pemimpin, bagaimana orang-orang yang dia pimpin jadi orang-orang baik. Makanya seorang pemimpin akan sangat senang ketika orang yang dia pimpin menjadi lebih baik dari dirinya. Menjadi lebih lesat, lebih terkenal, lebih maju, lebih kaya. Kita nggak pernah ada, si pemimpin nggak boleh ada rasa dilangkahi. Rasa disalib, nggak boleh. Karena apa? Obsesinya menjadikan orang-orang di bawah ini, orang-orang yang sedang mengikuti ini, menjadi lebih baik. Itulah istilah di pondok ini, di Munzalan, Ustadz Lukman, kiai-kiai kita, pimpinan kita semua bilang, antum bukan karyawan. Kalian bukan bawahan. Kalian bukan karyawan, kalian adalah santri. Kalian adalah penerus. Kalian adalah kader. Kenapa ada istilah gitu? Karena harapannya adalah antum kita semua menjadi lebih baik. Marahnya pimpinan, marahnya seorang pemimpin tidak mungkin benci. Dia tidak akan fokus sama personnya. Dia akan benci, dia akan fokus sama kesalahannya. Ingat ya, Ustaz Lukman sering ngajarkan ya. Kalau benci jangan benci sama orang, benci sama kesalah sifatnya, setannya dibenci. Sini tak tempeleng biar setannya hilang. Tapi kok kena beneran Ustaz? Nah, itu wasilah saja. Ya. Jadi fokusnya gitu pemimpin tuh. Pemimpin itu fokusnya bagaimana orang yang ikut sama dia jadi lebih baik. Bagaimana orang yang ada saat ini jadi lebih baik. Makanya kalau kita dalam sholat, ya, dalam sholat berjamaah, sebelum sholat apa yang dilakukan oleh seorang imam? Ustaz Lukman kemarin ngajarkan, sawu sufufakum. Luruskan, rapatkan softnya, yang bolong maju. Anak-anak yang ribut belajar sholat ya. Nggak boleh imam cuek. Datang-datang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Enggak, orang belum pada masuk, udah sholat duluan. Nggak boleh.
SOP-nya apa? Dicek dulu belakangnya. Yang bawa handphone dimatikan. Perhatikan semuanya. Dan imam ini ketika dia salah diingatkan dan dia nggak boleh sakit hati. Rakaat kedua dia berdiri. Makmum bilang, subhanallah. Ikut aja lah udah. Nah, batal lah sholatnya. Ya enggak? Dan ketika dia batal, si imam ini batal. Kentut, ya kan? Mau kencing, kebelat. Dia harus mau keluar dan siap digantikan oleh orang di belakangnya. Artinya apa? Dia sadar berlapis-lapis orang di belakang dia lebih baik, harus lebih baik. Ketika salah baca ayat, di belakangnya ngasih tahu. Kalau imamnya egois nggak mau dikasih tahu, udah terserah aku baca yang mana. Nggak bisa. Pasti dia mendengarkan. Oh iya, lanjutkan. Sadar, kondisi sadar bahwa orang-orang di belakangnya harus siap menggantikan dirinya. Paham ya? Jadi ini pemimpin dalam Al-Quran. Pemimpin itu kita banyaknya langsung mikir ketika ngomong kepemimpinan menjadi orang tenar, terkenal, suaranya didengar, idenya gagasannya keren, menjadi nomor 1. No, bukan itu. Pemimpin itu adalah orang yang siap mengkader orang lain menjadi lebih baik. Makanya kalau kami di Gontor, Kiai Bung Ben, ada sebuah kata-kata dari Ustadz Imam Zarkashi ketika itu menyampaikan kepada santri-santri, orang besar menurut Gontor bukanlah mereka yang punya partai, mereka menjadi ketua DPR, bukan itu. Tapi orang-orang besar menurut Gontor adalah mereka yang mau mengajarkan Al-Quran di surau terpencil di tengah hutan. Kenapa? Karena itulah SOP dari melanjutkan sebuah risalah. Nah, yang menarik adalah, coba kita lihat fenomenanya. Semua Rasulullah dalam Al-Quran, yang kita ketahui ada berapa Rasulullah? 25. Rasul utusan Allah itu 25 yang kita tahu. Semuanya itu pemimpin. Yang raja siapa? Nabi Sulaiman. Nabi siapa lagi? Nabi Daud. Nabi Adam pasti pemimpin, manusia pertama kan. Semua pemimpin. Ustadz, Nabi Ayub gimana? Nabi Yakub gimana? Pemimpin. Nabi Yakub, bapaknya Nabi siapa? Yusuf, ketika negeri Saba. Negeri apa? Aden. Bukan Aden. Negeri tempatnya Nabi Yusuf kecil itu, kekeringan, diplomasinya hubungannya ke siapa? Langsung ke Raja Mesir. Berarti beliau bukan tingkat pemimpin kampung, pemimpin suatu kerajaan. Jadi Rasul yang datang itu membawa risalah itu pasti dia membawa umat yang banyak. Jangan cerita Nabi Musa, ya kan? Sekian ratus ribu umatnya dibawa nyebrang lautan. Semua nabi itu pemimpin. Bukan semua nabi, semua Rasul itu pemimpin. Makanya ada perbedaan antara nabi dan Rasul. Ada istilah al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini penerus para nabi. Bagaimana konsepnya? Kalau nabi itu jumlahnya lebih banyak dari Rasul. Kenapa? Karena dia punya kewajiban hanya untuk memegang syariat untuk dirinya sendiri. Tidak membawa jamaah. Nah, makanya ulama itu pewaris nabi. Oke? Tapi kalau Rasul, dia nabi juga pastinya. Dia sudah masuk spesifikasi nabi, tapi punya job desk tambahan. Naik level selanjutnya, levelnya Rasul. Siapa yang bisa melanjutkan risalah tadi? Pastinya orang itu juga ulama, ngerti ilmu agama, tapi dia juga pengasuh. Dia juga kiai. Jadi kalau kita berpikir kepemimpinan itu adalah seperti yang tadi diceritakan di kamus KBBI, itu bukan yang sedang kita bahas di LIP ini. Yang kita sedang bahas adalah pola kepengasuhan seorang kiai untuk membentuk orang-orang yang ada di sekitarnya jauh lebih baik. Dari skala yang paling kecil, dirinya, masjid tempat dia membentuk manusia,
keluarga, tempat anak-anak yang di masjid tadi membawa ilmunya, sampai terbentuk masyarakat yang betul-betul membawa nilai peradaban yang sesuai dengan apa yang Allah mau dalam Al-Quran dan apa-apa yang diajarkan Rasulullah sebagai sunnah. Jadi konsepsi kita saat ini bukan hanya berpikir bagaimana kita nanti menang pemilu. Bagaimana saya jadi ketua organisasi ini? No. Yang sedang kita pahamkan adalah saat ini bagaimana kita mengasuh umat, mengasuh orang yang ada di sekitar kita, mengasuh orang-orang yang ada di masjid kita agar mereka menjadi orang yang lebih baik. Pernah ada satu kalimat, kalau yang dikutip sama Ustadz Lukman itu adalah tulisan istilah yang pernah dibacakan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Gontor. Apa? Jangan bosan jadi orang. Itu disebutkan, dibacakan 70 tahun yang lalu. Sama Ustadz Lukman diperbaharui. Pernah ditanya di acara Kick Andy tahun 2008-2009. Ustadz Hasan Abdullah Sahal diundang ke Kick Andy sebagai komentator, bukan komentator, apa ya? Bukan pembicara, pembicaranya Negeri Lima Menara. Ustadz Abdul Hasan itu hanya menambahkan saja. Nah, ketika itu ditanya, apa goals terbesar dari pondok pesantren? Dari pendidikan Islam? Beliau jawab, mendidik orang agar menjadi orang baik. Mau jadi apapun, jadi orang baik. Beliau bilang, mau jadi polisi, polisi yang baik. Mau jadi pedagang, pedagang yang baik. Mau jadi dokter, dokter yang baik. Beliau bilang depan Kick Andy tadi, mau jadi presenter, presenter yang baik. Gitu. Jadi orang baik ini bukan semata-mata menjadi manusia baik begitu saja, tidak. Tapi orang yang baik ini adalah orang-orang yang betul, yang benar. Dan orang baik ini apa? Bagaimana spesifikasi orang baik yang dimaksud tadi? Apa tujuan risalah untuk yuzakihim? Apa istilahnya indikator orang-orang itu sudah menjadi baik? Besok kita bahas. Besok lusa kita bahas di materi pola pikir, sikap, tingkah laku sesuai dengan kepemimpinan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya teman-teman. Materinya ini di awal sih agak berat karena biar teman-teman tahu, jangan sampai ikut lip masih berpikir bagaimana jadi RI1. Oh maaf, bukan itu ya, bukan itu yang sedang kita bicarakan gitu. Oke, saya kembalikan ke Bapak moderator untuk beberapa pertanyaan. Jazakumullah, itu yang bisa kami sampaikan. Saya lanjutkan ke Ustadz Gunawan, silakan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Akhirnya terbuka. Kepemimpinan ataupun leadership bukan seperti yang diinginkan ataupun bukan yang dipahami seperti orang-orang pada umumnya. Ternyata kepemimpinan yang benar yang ada dalam Al-Quran itu adalah risalah. Itu dia. Pola pengasuh dan lain sebagainya sebagaimana yang ada di surah Al-Baqarah ayat 129. Itulah pola kepengasuhan. Ingin menjadikan orang yang dididiknya itu lebih baik daripada dia. Itulah seorang pengasuh. Maka setelah ini akan ada door prize ataupun giveaway bagi yang bertanya. 2 orang penanya terbaik. 1 dari ikhwan dan 1 dari akhwat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan angkat tangannya. Oke, yang pertama dari Al-Ustadz Muammar dari ikhwan. Yang dari akhwatnya ada? Akhwat ada yang mau bertanya? Bella. Ada ya? Kak Dela? Oh ada. Oke, kami berikan kepada Ustadz Muammar terlebih dahulu. Saya nggak bisa baca komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, mungkinkah setiap orang menjadi pengasuh atau jadi kiai? Mungkin nggak? Mungkinkah setiap orang itu bisa jadi itu? Mungkin itu aja.
Syukran. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau misalkan, syukran Ustaz Muammar, pertanyaannya sangat menarik. Mungkinkah setiap orang menjadi seorang pengasuh, seorang pemimpin, seorang kiai? Jawabannya sangat mungkin sekali. Ya. Ini nyambung sama istilah atau yang disampaikan Ustaz Luqman kemarin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau kita sudah memahami frame berpikir seorang pengasuh, jangankan mengasuh umat yang besar, kita sama istri saja hubungannya sudah mengasuh. Istri ini nggak paham-paham, nggak bakal marah. Bisa jadi kita yang nggak benar nyampaikannya, kita yang nggak ikhlas nyampaikannya. Anak ini nggak nurut, bukan itu. Bisa jadi ada harta haram yang kita selipkan di makanan mereka. Pasti ke sana mikirnya, ya. Ya, tapi kalau jomblo nggak bisa ngasuh siapa-siapa, Mar. Susah nih. Ya. Silakan yang masih jomblo untuk segera menikah agar bisa saling mengasuh satu sama lain. Gitu ya. Jadi semua dari kita bisa menjadi pengasuh, bisa jadi kiai. Kan tadi speknya apa? Dia bisa baca fenomena sesuai dengan Al-Quran, dia bisa mengajarkan. Berarti kalau kata-kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, berarti sebelum ngajarin kita harus apa? Harus belajar. Belajar. Tadi SMK tadi pagi itu menarik, Ustaz Luqman bilang. Kalau ada seorang santri kelas 1 sampai kelas 6 belajarnya baca Quran, hafal Quran. Kalau dari SMA, SMP belajar tentang ilmu Quran, tafsir. SMA-nya dia belajar tentang ilmu agama. Kira-kira lulus SMA, mau nggak bekerja di perusahaan? Mau nggak atau bisa nggak dikerjakan, dijadikan OB? Nggak bisa, pasti dapat derajat yang tinggi. Artinya apa? Penting bagi kita untuk mengasah, memperdalam itu. Nah, kenapa kita di Munzalan, walaupun santri-santrinya sudah berewokan, ya sudah meninggalkan dunia hitam, sudah yang tua, tidak lagi muda, tapi tetap harus belajar ngaji. Karena apa? Karena antum kita nggak bakal pernah bisa mengasuh rumah tangga yang kecil kalau kita nggak punya ilmunya. Karena apa? Spek seorang pengasuh yu'alimul kitab wal hikmah. Dia ngajarkan kitab, mengajarkan sunnah, mengajarkan hikmah. Gimana dia mau ngajarkan? Dianya saja tidak bisa baca Al-Quran. Makanya kalau tadi ditanyakan, apakah setiap orang bisa jadi pengasuh? Yes. Gimana? Memantaskan diri. Belajar. Ya. Dan yang masih jomblo, segera menikah. Biar bisa ngasuh. Ya, saya mengasuh diri sendiri, ya udah. Ya, kurang lebih kayak gitu, Ustaz Muammar. Ya, kepada Ustaz Muammar, silakan maju ke depan untuk menerima voucher Ramadan dari Ramadan Live. Ya, silakan yang akan diberikan oleh Al-Ustaz Adia. Silakan maju ke depan. Ini mahar ya. Dengan mahar voucher Ramadan Live. Ya, pertanyaan berikutnya. Dari Akhwat. Silakan, Bunda. Tanya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi maaf sebelumnya Ustadz nih nanya. Silakan. Kan ada tema tadi menjadi orang baik. Tapi pada kenyataan sekarang nih susah untuk menjadi, udah susah menjadi orang yang baik gitu, Bah. Udah bagus baik, ada banyak godaannya gitu, Bah. Dari si A, si B, si C. Yeah. Dan biasa kita kan mau belajar kan ada yang masing-masing individu tuh biasa kan berbeda-beda cara pengajarannya, sistemnya tuh gitu. Nah, bagaimana caranya? Oke. Gitu. Jadi kalau terima kasih. Ya, syukran.
Pertanyaannya, menjadi orang baik itu tidak mudah, Ustadz, ya kan? Kita baru mau jadi baik, banyak orang yang mendorong kita tak baik, gitu kan? Terus kalau kita mau ngasuh orang, gimana orang itu nggak paham-paham, nggak ngikut-ngikut, gitu kan? Oh, pertanyaannya banyak ya. Bang Denny boleh yang di kamera sini dibesarkan? Saya nggak kelihatan ternyata pertanyaan di Zoom-nya. Ya, jadi bagaimana itu? Abang kakak, siapa yang bilang jadi orang baik itu gampang? Jadi orang baik itu membosankan. Apa? Jadi orang baik itu membosankan. Apa? Kenapa membosankan? Karena nggak asik. Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Makanya tulisannya jangan bosan jadi orang baik. Terus gimana kita terus menjadi orang baik, Ustadz? Sudah, mencari lingkungan yang baik. Itulah kenapa kita bikin masjid kita ramah sama semua orang. Agar apa? Setiap orang punya lingkungan yang baik. Terus kalau kita mengasuh, ini kunci untuk para semua guru, semua manajer, semua leader, ya. Ketika kita sedang diberikan tanggung jawab, kok orang yang di bawah kita enggak ngerti-ngerti, padahal sudah diarahkan, padahal sudah dibuat, kok nggak paham-paham. Itu di pondok, di Gontor sekali lagi, dikasih tahu sama Ustadz Imam Badri, almarhum, disampaikan apa? Tidak ada santri yang bodoh. Yang ada hanya guru yang kurang ikhlas. Jadi kalau dalam membimbing orang, ketika mereka membuat kesalahan, seorang pengasuh akan menempeleng dirinya sendiri. Salah saya. Ketika kita melihat anak yang kita didik dari kecil, dia berbuat kesalahan, dia tidak akan menjewer dan membentak anaknya. Kenapa? Dia akan menyadar bahwa itu adalah kesalahan saya. Saya belum ikhlas. Susah nggak berubah-berubah. Apakah selama ini kita ngasuh perubahannya untuk sesuai maunya kita? Jangan. Kita ngasuh tadi jadi orang baik, standarnya sesuai dengan maunya Allah. Bukan dengan maunya kita. Gitu ya. Jadi jangan terlalu pandai menerka-nerka kehidupan. Padahal dunia ini, ujian ini semuanya open book. Jadi kita tim banyak yang lucu. Ujian kehidupan. Syarat open book, silakan bawa bukunya. Datang nggak bawa buku, mana buku ente? Alah gampang lah, katanya. Atur-atur dalam. Akhirnya nggak bakal sesuai dengan buku yang sudah dipegang. Itulah kita kalau dalam kehidupan tidak memegang teguh Al-Qur'an. Mandai-mandai jadinya. Gitu Kak ya? Kurang lebih seperti itu. Barakallah. Ya, terima kasih kepada kakak yang penanya tadi. Silahkan maju ke depan untuk menerima voucher sebesar Rp50.000. Silahkan Kak. Yang akan diserahkan oleh Al-Ustadz Adi Anugrah. Kepadanya kami persilahkan. Siap. Ini bisa ditukar di... Ya, vouchernya bisa ditukar di KUUL, bisa mungkin. Nanti silahkan didatangi di KUUL. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bagi yang mau melanjutkan diskusinya, kami sediakan 10 menit setelah ditutupnya acara ini. Maka kita tutup acara ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang baik-baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk dari kami pribadi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakumullah. Kiai mau menemankan langsung ya. Materinya berat. Jadi teman-teman, ada tadi pertanyaan di Zoom yang ternyata yang kemarin. Ustadz, gimana tuh tentang ikan yang tidak usah membersihkan daratan yang kotor? Nah, ini bagaimana pertanyaannya? Jadi kita tadi ya suka membuat sesuatu standar dengan cara kita sendiri. Kenapa kita harus merebut kekuasaan? Lah, pertanyaannya cari ayat di Al-Quran untuk mengajarkan itu. Ada nggak? Kalau itu nggak Allah suruh, ngapain kita kerjain? Iya nggak? Iya nggak? Iya kan?
Nah, tugas kita apa? Tugas kita ngebenahin orang-orang di sekitar kita. Makanya ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, urusan kita apa? Masjid, keluarga, masyarakat. Kita tidak sedang berbicara nanti 2000 sekian kita akan, enggak sedang berbicara itu. Nah, jadi Ustaz terus gimana yang sana berantakan? Memang itu bukan cara yang Allah suruh. Jadi ngapain kita sibuk ke sana? Udah jelas-jelas kita menyusuri sungai yang sesuai dengan arusnya. Dia bilang, nampaknya aku ke atas jalan biar off-road. Di atas enggak ada oksigen. Akhirnya ikan bodoh. Udah jelas-jelas dia bernapasnya pakai insang. Naik ke paru, naik ke daratan, ke permukaan. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi konsepnya kita selama ini melihat balik lagi pandangan kita sama Quran. Quran ini nyuruhnya apa? Allah ini maunya apa? Jangan sampai kita melihat keadaan saat ini dan ingin memperbaiki semuanya. Makanya ada istilah di Kiai Hasan punya istilah, umat zaman sekarang ini banyak membenarkan kenyataan, bukan menyatakan kebenaran. Yang dinyatakan tuh kebenaran. Apa kebenaran? Yang hak itu adalah Al-Quran dan nyatakan. Jangan membenarkan apa yang sedang terjadi. Orang-orang kayak gini sekarang Ustadz. Berarti kayak harus kayak gini juga. Pandai. Kan? Enggak. Ya. Orang-orang seperti ini. Kita gimana? Ya sudah, balik lagi. Itulah kenapa kalau bahasa SMK, bahasanya Ustadz Lukman, materinya nggak jauh-jauh, nggak tinggi-tinggi. Materinya balik lagi, memperbaiki diri. Kurang lebih seperti itu. Silakan yang masih di Zoom mau bertanya, boleh admin di ini kan? Atau teman-teman yang di sini mau ada tanyaan tambahan? Masih ada 5 menit sebelum kita tutup. Siap? Udah ya? Nampaknya karena materinya lumayan dan tidak ada kue tiaw malam hari ini. Jadi instrumen berpikir kita kurang kencang. Jadi kayak panitia tolong kalau nanti materinya saya baru kue tiaw. Biar nanti sambil ngunyah. Tapi terima kasih teman-teman untuk waktunya. Tidak terasa sudah jam 10. Ada yang raise hand di Zoom. Oh boleh. Bang Iyot mau bertanya. Oh Bang Iyot dari Tasik ya? Iya. Boleh silakan. Kameranya mati, ininya mati boleh. Yang raise hand boleh Bang Den? Kakak-kakak yang sudah mau meninggalkan masjid boleh, ahlan wa sahlan. Yang masih mau di Zoom juga boleh, yang mau live juga nggak masalah. Ini ngobrol-ngobrol santai ya. Mic-nya mati ya, Kang Iyot ya? Sebentar, Kang Iyot masih mati. Bang Den? Hah? Oh, laptopnya macet. Laptop hostnya gangguan. Siap. Teman-teman yang sudah datang, terima kasih banyak. Ini kita masih coba laptopnya ada gangguan. Akhirnya belum bisa menyalakan. Mohon doanya, saya ikan yang sedang off-road di daratan.
Abang Algi curhat. Balik ke kolam. Yang sedang ngap melihat bagaimana kehidupan, segera kembali. Kalau Ustadz Lukman menggambarkan ada ikan paus yang selama ini berenang di sungai. Ya kan? Padahal dia tempatnya ada di lautan. Nggak usah pengen explore sungai, balik ke lautan. Ya, balik ke laut supaya sesuai dengan yang Allah inginkan. Belum bisa ya, Bang Dan? Kang Iyad mungkin diketik aja karena Pak Supriyadi juga boleh diketik pertanyaannya karena memang ini ada apa? Ada teknis yang sulit. Laptopnya belum bisa berfungsi. Bisa belum? Oke. Co-hostnya siapa? Bisa nggak dulu, Bun? Dia menjawab. Co-hostnya siapa? Ini tadi Anda nggak dinyalain sama sekali soalnya. Internetnya nggak connect. Oh ya sudah. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini laptop adminnya mati, ya laptop internet juga sedang ada gangguan. Tapi nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan antum silahkan dikumpulkan, diinventarisir. Nanti kita ketemu lagi lusa ya. Insya Allah di malam, sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa ya. Insya Allah di malam Jumat nanti ketemu lagi. Kita akan bahas sedikit detail tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah dan bagaimana sih spesifikasi yang dikejar oleh seorang pengasuh untuk menjadikan orang-orang di sekitarnya orang baik. Nah, orang baik menurut Quran itu apa? Bagaimana? Gimana Rasulullah menghadapi jamaahnya? Nah ini sebenarnya yang akan kita bahas besok lebih ringan insya Allah. Materi besok lebih ringan ya. Kalau hari ini memang agak sedikit jelimet ya karena konsepsi dasarnya biar teman-teman tidak salah terka. Mungkin demikian yang angkat tangan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ada masalah teknis sekali lagi tidak bisa kita nyalakan mic-nya. Jadi terima kasih yang sudah nobar, yang sudah membersamai. Jazakumullah, selamat menikmati saum di bulan Ramadan. Insya Allah kita ketemu lagi. Materi kami nanti insya Allah hari Kamis. Jazakumullah, sama-sama kita tutup saja teman belajar kita dan Zoom kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah akhirnya. Aji, Bang Aji.